Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Puja Setia. Di video kali ini gue bakal ngebahas sepatu kolaborasi antara Nike dan Fear of God. Sepatu Nike ketiga gue yang berkolaborasi dengan Jerry Lorenzo. Jadi memang semenjak Nike kolaborasi sama Jerry Lorenzo dulu tuh, sepatu-sepatu rilisannya atau sepatu-sepatu yang dia desain, yang Jerry Lorenzo desain itu bikin gue tertarik gitu, karena bentuknya ya gue suka aja, shape-nya, siluetnya, dan yang pastinya bukan make siluet Nike yang lama, tapi dia bikin baru, siluet baru, jadi bikin gue makin tertarik sama sepatu rilisan mereka. Oke, langsung aja kita bahas It's You Time. Ini dia sepatunya guys, warna orange juga boxnya nih, bukan Never to Lavish ya, tapi ini Fear of God. Kemasannya sama kayak Nike Fear of God gue yang di sebelah sini ya. Nah, masih sama boxnya juga, tapi ini ukurannya agak lebih kecil sih emang. Kita buka aja. Di sini kalau kelihatan samar ada tulisan Fear of God ya, susah sih ngeliatnya. Samar soalnya dia. Terus dia ada paper warna orange gini. Paper dash warna orange kayak gini. Terus di sini ada ini, kalau nggak salah itu leslocknya dia nih. Terus dia ada kayak apa nih, kayak ada tas gini, tas warna hitam gini, buat nanti buat istri gue belanja lah. Tapi dia nggak ada resletingnya, jadi dia dua lapis gitu, ada inner dan outernya. Di dalam innernya ada logo Nike di sebelah sini, dan di sini ada tulisan Air Fear of God ya, itu agak susah kelihatan. Kita sampingkan, terus kita keluarkan. Ini dia yang pertama, dilapisin sama foil kayak gini. Ini dia sebelahnya lagi, nggak ada lagi. Kita kesampingan dulu boxnya, kita keluarin sepatunya. Wow, ini dia yang sebelah kiri, ini dia yang sebelah kanan. Jadi ini adalah Nike Air Fear of God Shoot Around warna hitam. Karena ini sepatu Nike ketiga gue yang berkolaborasi dengan Fear of God, jadi gue nggak bakal jelasin lagi siapa itu pemilik Fear of God, siapa itu Jerry Lorenzo. Jadi kalau dilihat dari siluetnya tuh, ini menurut gue suitable banget gitu. Jadi cocok sama tuxedo, jas, atau pakaian-pakaian yang formal gitu, karena warnanya dan siluetnya tuh menurut gue elegan gitu, classy. Ya pokoknya gini lah, keren. Jadi sepatu ini tuh pakai upper berbahan material ini kayak nylon. Kalau di websitenya itu dijelasin sepatu ini tuh pakai bahan sintetik upper. Gue juga agak nggak paham kenapa namanya sintetik upper. Cuman yang pasti sepatu ini tuh kalau kena lampu, uppernya tuh semua reflektif guys, kayak memantulkan cahaya gitu. Kalau yang bagian toe-nya ini nih, dia kayak bahan 3M gitu. Terus si logo Nike kecil juga ini reflektif. Nah tapi si upper ini juga reflektif gitu guys. Jadi ketika kena cahaya, semua mata bisa tertuju ke sepatu ini gitu, karena dia mengkilat tadi gitu. Ini kalau cahaya kegelapan gitu kali ya, tapi ini kena lampu dari sini nggak ada mengkilat. Gue juga nggak paham tuh yang dimaksud nyala tuh kayak gimana, tapi kurang lebih kayak gitulah. Sepatu ini tuh pakai bahan nylon kayak gini. Menurut gue sih ini bahannya nylon, dan dia di sini ada swooshnya tuh sebenarnya bahannya kayak gel plastik gitu, cuman dia dipakai glossy finish kayak gini di sebelah luar, di sebelah dalamnya juga. Bedanya sama Fear of God 1 yang OG tuh yang kayak punya gue itu, kalau ini nggak ada cage-nya ya. Nah, coba dibandingin. Nah, dia modelnya kalau ini dia ada cage-nya di sebelah sini ya kan, dari belakang, dan dia ada tali yang lebih panjang gitu, dan ada lace loop-nya gitu. Kalau di sini dia nggak ada cage-nya, jadi cuma ada satu eyelid, sepasang eyelid di bagian sebelah sini yang talinya panjang banget dikelilingin sampai belakang sini guys. Terus dia di bagian ankle-nya ada strap kayak gini, yang menurut gue ini cuman action aja, karena dia nggak elastis dan nggak mengikat kemana-mana, cuman action aja nih. Karena dia di belakangnya ini pakai zipper juga nih, dan zippernya menurut gue kenapa nggak dikasih detail kayak yang pertama ya. Yang pertama ini dia ada tulisan Nike Air Fear of God kalau nggak salah ya. Tuh, kalau di sini nggak ada gitu, polos aja gitu. Apa karena ini warna hitam ya? Tapi enggak lah, harusnya menurut gue ada, karena yang hitam versi yang pertama ini yang tinggi ini juga ada tulisannya gitu.
Terus kita bahas apa lagi ya untuk sepatu ini ya. Karena sepatu ini uppernya simple aja gitu, cuman kayak gini aja. Terus nggak ada detail lain. Yang bikin menarik perhatian itu adalah sole-nya guys. Karena midsole-nya, kalau dilihat nih midsole-nya kan bentuknya apa ya, agresif gitu. Gue seneng nih midsole yang kayak gini nih. Bentuknya tinggi-tinggi gini. Keren gitu. Dan di sini ada air bubble unitnya, double stack air bubble-nya di expose sama kayak yang di sini ya kan. Nah, sama juga sama. Jadi ini teknologi airnya yang bikin langkah kita tuh lebih empuk gitu, karena di bagian tumit, bukan bagian tumit sih sebenarnya, di panjang sole-nya ini pakai teknologi double stack air bubble ini. Jadi yang diekspos cuma di bagian tumitnya aja gitu guys. Di belakang sini ada tulisan Fear of God. Terus di bagian sini, di dekat sini, di dekat double stack air bubble-nya ada tulisan Air Fear of God SN8329166 ini. Sama kayak yang di pertama juga, ini ID dari kakeknya Jerry Lorenzo di militer. Terus kita ke outsole-nya, outsole-nya juga sama nih. Modelnya pakai model circular gini, klasik ya. Terus di sini ada logo Nike-nya di bagian double stack air bubble-nya, transparan kayak gini gitu guys untuk sole-nya. Kemudian apalagi yang bisa kita bahas ya, insole-nya ya. Sekarang kita ke insole-nya. Kita coba lepas tali sepatunya dulu. Insole-nya juga bisa dilepas, warnanya orange ya. Kalau di kamera kelihatan nggak warna orange? Kelihatan lah ya, sama kayak warna boxnya. Dan ada logo Nike di bagian tumitnya, pakai tekstur perforated juga gini, bolong-bolong, sama kayak versi yang pertama. Cuman yang pertama itu dia warnanya senada dengan warna si uppernya. Kalau misalnya uppernya putih, si insole-nya warnanya putih juga. Nah, kalau ini pasti warnanya oranye untuk tipe shoot around ini. Yang ngebedain sepatu ini dengan yang pertama, lining innernya ini bahannya lebih tebal guys. Jadi bisa dibilang bakal lebih hangat gitu dibanding yang ini. Sirkulasinya lebih bagus menurut gue karena dia pakai upper mesh. Kalau ini bahannya nylon dan tebel innernya. Mungkin karena ini makanya namanya shoot around ya. Jadi sepatu ini memang dikhususkan, itu infonya adalah untuk pemanasan para pemain basket gitu guys. Jadi buat pemanasan sebelum pertandingan pakai sepatu ini untuk menghangatkan kakinya gitu, sekalian latihan nembak ring dan sebagainya, makanya namanya shoot around. Nah, ketika pertandingan pakailah yang versi ini gitu guys, dan lebih leluasa, sirkulasi udaranya lebih baik dibanding ini karena ini untuk menghangatkan. Jadi namanya pemanasan kan, supaya lebih cepet hangat kakinya dan lebih nggak gampang cedera, mungkin maksudnya Nike dan Jerry Lorenzo seperti itu guys gitu. Jadi innernya dibuat lebih hangat. Terus apalagi bisa dibahas dari sepatu ini? Oh iya, di kemasan kecilnya tadi ya. Mana kemasan kecilnya tadi? Ini coba kita buka. Iya, kok nggak mau deh. Oh, nah ada apa ini? Lihat gue. Ah, kan bener. Jadi ini lace lock transparan. Dan ini ada kayak hang tagnya, ada tulisan Air Fear of God di sebelah sini, di sebelah sininya Nike, jadi bolak-balik tulisannya beda. Terus di bagian bawah dan atasnya ada tulisan SN sesuai nomor yang ada di bagian sole ini, serial ID, nomornya kakeknya Jerry Lorenzo gitu. Oke, kita kesampingan lagi untuk aksesoris tambahannya. Kita langsung ke kesimpulannya aja. Sepatu ini menurut gue secara look keren ya. Bisa banyak di mix and match kan dengan banyak outfit karena bentuknya yang simple, elegan, classy, dan bisa masuk banget buat acara-acara formal seperti ini. Cuman yang jadi kekurangan menurut gue sepatu ini tuh, kekurangannya adalah ya ini tali sepatunya tadi nih. Walaupun dia pakai lace lock, cuman karena modelnya kayak gini, kita nggak bisa nggak bisa ngikat sepatunya secara simple gitu, karena mau nggak mau kita harus gulung juga gini. Gulung ke belakang gini ya. Kalau posisi kaki kita ada di dalam ya enak ya gulungnya ya. Nah ini kan karena nggak dipakai, jadi gulungnya kurang lebih kayak gini, digulung. Nah baru dikencengin si lace lock kayak gini. Terus fungsinya si zipper di belakang ini apa gitu. Tapi jangan sedih teman-teman semua. Gue siasati si si velcro-nya tadi nih, si strapnya ini buat jadi tempat kita mengcustomize si tali sepatunya supaya nggak terlalu panjang kayak gini. Jadi di sini ya kurang lebih kayak gini gue custom. Jadi dia nggak terlalu panjang. Jadi lilitannya cuma sekali aja ke belakang. Jadi di sini ketika kaki kita masuk, ya kan, resetting zippernya kita naikin, agak keras ya posisinya. Nah gini, si lace locknya tinggal kita tarik sekali. Dan voila, dia punya model ikatan yang sama dengan si yang pertama. Bisa lihat kan?
Ya pokoknya bisa kalian inilah atur-atur sendiri gitu untuk bentuk talinya. Karena si strapnya ini bisa kita main-mainin supaya si tali sepatunya tidak menggulung terlalu banyak di bagian pergelangan kaki kita, dan sepatu ini bisa jadi makin simple makainya. Jadi kekurangan sepatu ini tapi bisa disiasati dengan si strapnya ini gitu guys. Selebihnya paling sepatu ini itu kalau misalnya datang ke acara pesta yang ruangannya banyak AC, cukup oke pakai sepatu ini karena yang tadi gue bilang inner liningnya tuh cukup tebal dan bisa bikin cepet kaki keringetan pastinya kan. Cuman kalau memang dipakai buat olahraga beneran sih is oke gitu, karena semakin kaki kita hangat dan terjaga suhu kehangatan kaki kita, kemungkinan cedera kita makin lebih kecil ketika main basket atau olahraga apapun itu gitu. Yang nggak harus pakai sepatu ini juga kan, kalau main bola nggak mungkin pakai sepatu ini dong gitu guys. Kira-kira itu aja kali ya yang bisa dibahas, semoga bisa jadi referensi kalian semua yang lagi nyari sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.